Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul meninggikan Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu. Kami sudah melewatinya. Kami sudah melihat penyertaan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau mengagungkan Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami percaya kami sepulang semua diberkati oleh Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Kasih-Nya selalu dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bahkan teramat baik dalam hidup kita. Yesus
kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak diagungkan, amin. Hanya Dia yang layak terima pujian. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia baik, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, siap memuji Tuhan, katakan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Dengan yakin katakan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita ajaib. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan syukur. Dia Allah yang heran, Dia Allah yang luar biasa. Kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita
Tuhan, kita mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Mari kaum wanita katakan, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cipta. Amin. Lagi katakan, haleluya. Allah yang heran, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah bersama-sama katakan, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Lagi katakan, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya. Saya percaya Tuhan pagi hari ini tersenyum melihat umatnya memuji Tuhan dengan penuh syukur, penuh sukacita. Mari pagi hari ini kita mau terus menyirami kehidupan kita dengan firman Tuhan. Amin. Sebab di Allah yang setia, yang mau terus memberkati kita. Di Allah pun Allah yang rindu melihat umatnya datang kepada Tuhan. Di Allah yang mengerti setiap pribadi kita, setiap kita, tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan siap menolong kita, Tuhan mau memberkati kita. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
mustahil bagimu. Haleluya. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berserah penuh. Kami mau berserah hanya kepadamu Yesus. Kami mau percaya. Kami mau percaya hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kini aku percaya. Nyanyikan dengan iman. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, amin, amin, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidup. Lagi katakan ku kan setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau setia kepada Engkau. Apapun boleh datang, apapun boleh jadi dalam hidup kami. Tetapi kami mau terus percaya, kami mau terus berserah. Kami mau setia kepada Tuhan. Karena kami percaya ada satu kuasa yang sanggup menolong kami. Ada satu kuasa yang lebih besar dari segala permasalahan kami Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu. Kami tidak mau membatasi kuasa firman bekerja dalam hidup kami. Bila firman-Mu pagi hari ini berbicara kepada kami Tuhan, memberikan jawaban atas hidup kami, memberikan kepastian, keyakinan kepada kami, untuk kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, biar firman-Mu terucap semua berasal dari Engkau, memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, baik di tempat ini maupun yang mendengarkan secara online. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia yang berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 19 Juni 2022, tergantung dirimu. Tergantung dirimu. Apa maksudnya tergantung dirimu? Maksudnya tergantung apa yang orang putuskan. Tergantung dirimu, maksudnya tergantung apa yang orang putuskan. Nah, kita tahu dalam hidup ini pasti ada orang yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan atau masalah dalam hidup ini. Ini yang disebut persoalan hidup. Nah, sebelum seseorang memutuskan atau bertindak melakukan sesuatu, pasti dia lebih dahulu diawali dengan mendengar. Mendengar sesuatu, melihat sesuatu, bahkan merasakan sesuatu. Nah, baru terjadi pergolakan dalam batin sebelum memutuskan sesuatu. Tema kita pagi hari ini, tergantung dirimu. Mengapa tergantung dirimu? Mari kita melihat. Yang pertama, waktu Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, itu roh manusia, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita mengerti tubuhnya dari debu tanah. Tubuh manusia, tubuh kita ini dari debu tanah. Lalu jiwanya, jiwa manusia, jiwa kita terbentuk karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah firman Tuhan katakan, manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau bernyawa, berjiwa. Jadi tubuhnya itu dari debu, jiwanya terbentuk karena Allah menghembuskan nafas hidup, itu roh manusia. Maka jadilah manusia punya nyawa. Nah, jiwa itu nyawa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, itu jiwa. Jadi manusia itu diciptakan punya jiwa, punya kehendak bebas. Nah, karena manusia punya kehendak bebas, manusia punya kehendak, maka manusia bisa bertindak dengan apa yang dia kehendaki. Karena dia punya kehendak, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Karena dia punya kehendak, dia bisa memutuskan sesuatu dengan kehendaknya. Jadi tergantung dirinya. Tergantung diri orang itu sendiri waktu memutuskan sesuatu. Itu yang pertama. Waktu manusia diciptakan. Yang kedua, manusia punya kehendak bebas menentukan sesuatu. Kejadian 2 ayat 16-17 berkata begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan punya kehendak bebas. Nah, sekali lagi karena manusia itu punya kehendak bebas, maka segala sesuatu yang dia putuskan tergantung dirinya. Jadi dia bisa memutuskan benar, manusia bisa memutuskan dengan benar atau salah, tergantung dirinya. Kalau dia bersandar kepada firman, maka tindakannya pasti benar. Begitu sebaliknya kalau dia tidak bersandar kepada firman, tindakannya pasti tidak benar. Nah, kita melihat manusia punya kehendak. Nah, kehendak manusia ini menjadi medan. Menjadi medan. Jadi kehendak dalam diri manusia itu bisa menjadi sarana Tuhan untuk bekerja dalam diri manusia itu. Sekali lagi, kehendak manusia ini merupakan sebuah medan. Di mana katakan Tuhan bisa memakai kehendak manusia menjadi sarana Tuhan bekerja dalam dirinya, dalam diri manusia itu. Tapi sebaliknya juga bisa jadi ujung tombak bagi iblis merusak manusia itu sendiri. Jadi medan Tuhan bisa memakai sebagai sarana dia bekerja dalam manusia itu, tapi bisa merusak dalam diri manusia itu. Karena itu waktu Tuhan beri kebebasan memilih,
Tuhan juga mengarahkan. Tuhan bukan cuma memberikan kehendak bebas, tapi Tuhan juga mengarahkan. Sekali lagi, karena itu tergantung dirimu, tergantung keputusanmu, tergantung keputusan kita. Baik atau tidak, menurut firman Tuhan atau tidak, menurut maunya sendiri atau firman Tuhan, berhasil atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, alami pertolongan Tuhan atau tidak, menyenangkan Tuhan atau tidak, tergantung dirimu, tergantung kita. Dalam hati, orang bisa hidup dengan dendam. Dendam karena peristiwa yang dia alami. Orang bisa hidup dengan kebencian. Ya terserah dia, terserah orang itu. Kalau orang hidup seperti itu pasti tidak ada damai. Tidak ada damai. Dan dampaknya jiwanya lalu tubuhnya luruh. Pasti tidak ada damai. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Hidup pasti, katakan bahasa Jawa bilang kemerungsung. Batiniahnya bergolak tidak tenang, bahkan tidak bisa atau tidak mampu menikmati hadirat Tuhan. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi ini Elia dengar firman Tuhan. Kita juga dengar firman Tuhan pagi hari ini. Orang bisa dengar secara onsite maupun online. Firman Tuhan kepada Elia sekaligus perintah yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia. Kita juga dengar firman, kita juga dengar perintah Tuhan. Tuhan bilang sama Elia, pergi ke Sarfat dan diam di sana, aku akan memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Sekarang tergantung Elia. Waktu dia dengar firman, tergantung dirinya. Waktu kita dengar firman, tergantung diri kita. Apakah kita mau ikuti perintah Tuhan atau tidak? Apakah kita mau mengimani firman dan mau jadi pelaku firman atau tidak? Tergantung kita. Ada orang yang beribadah ke gereja tidak bisa, tepatnya tidak mampu dan tidak mau menikmati firman. Bagaimana bisa menikmati firman kalau dia sibuk dengan HP-nya? Pikiran tidak fokus kepada firman. Dia tidak bisa menikmati firman. Apalagi menjadi pelaku firman. Nah, kembali kepada Elia, kalau Nabi Elia tidak pergi ke Sarfat, kalau dia tidak pergi ke Sarfat, pasti dia tidak akan menjumpai janda Sarfat. Kalau dia tidak mau pergi menurut perintah Tuhan ke Sarfat, dia tidak akan menjumpai janda Sarfat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak mau melakukan firman, ya kita tidak akan terima sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kita lihat kisah ini ayat 10a. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Tepuk tangan bagi dia. Firman Tuhan benar. Dan Nabi Elia benar jumpa seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Berarti firman Tuhan tidak meleset. Dia pergi ke Sarfat, dia jumpai seorang janda sesuai firman Tuhan. Tuhan bilang pergi ke Sarfat dan benar dia jumpai seorang janda. Tapi sedang memungut kayu api. Orang bisa bertanya, kok pungut kayu api? Berarti janda ini adalah janda yang miskin. Padahal Tuhan berkata kepada Elia, dia dengar betul. Pergi ke Sarfat, aku perintahkan seorang janda memberi engkau makan.
Kalau bisa berkata, kalau bisa berpikir secara logika, akan berkata, mana mungkin, mana bisa seorang janda miskin pemberi makan. Nabi Elia dihadapkan dalam situasi kondisi seperti ini. Jadi dia lihat benar, Tuhan benar, aku lihat seorang janda. Tapi dia lihat janda itu sedang pungut kayu api. Berarti janda itu miskin. Nah sekarang tergantung kembali kepada Elia. Juga tergantung kita. Elia dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di benaknya. Kadang kita juga diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kembali kepada firman Tuhan, dalam situasi apapun, apakah kita mau bergantung kepada Tuhan? Dalam kondisi apapun, apakah kita mau bergantung kepada Tuhan? Kembali kepada Elia. Kalau seandainya Nabi Elia bergantung dengan kondisi janda Sarfat yang sedang memungut 2-3 potong kayu api, maka pasti dia tidak akan sampaikan firman. Dia tidak akan berkata, beri aku air, beri aku roti. Pasti tidak, kalau dia tergantung dengan kondisi janda yang miskin itu. Nah kalau Elia tidak menyampaikan firman, ia tidak dapat air. Ia tidak dapat roti. Ia tetap lapar. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tergantung dengan situasi dan kondisi yang kita alami atau yang ada di sekitar kita, sedangkan kita dengar firman, kita tidak mau percaya, maka seperti apa yang firman katakan, orang tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetap lapar, tidak terima pertolongan Tuhan. Kalau janda Sarfat ini tidak mau memberi air dan roti kepada Elia, maka mujizat tidak akan terjadi. Jadi mujizat atau pertolongan Tuhan itu terjadi, pasti yang pertama tergantung Tuhan, amin. Tergantung Tuhan. Yang kedua, tergantung dirimu. Tergantung diri kita. Apakah kita mau percaya firman Tuhan atau tidak. Ayat 11b kita baca. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda ini mendengar permintaan Elia, beri aku sedikit air. Dan itu mudah bagi janda Sarfat ini. Karena dia pasti punya air. Punya air. Tapi kalau Elia berkata lagi, beri aku sepotong roti bundar untukku, maka ini menjadi persoalan bagi janda ini. Di sini terjadi pergolakan batin. Karena janda ini memang tidak punya roti. Elia minta air, dikasih air. Elia minta kembali roti. Dia tidak punya roti. Dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kembali firman Tuhan. Sekarang tergantung janda Sarfat. Tergantung kita. Apakah dia mau membuatkan Elia sepotong roti atau tidak, itu tergantung dirinya. Dia tahu posisinya, dia tahu kondisinya, dia cuma punya sedikit minyak, segenggam tepung dan sedikit minyak, dia tahu. Ayat 12 kita lihat kisah ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu jawaban. Jadi janda ini jawab permintaan Elia. Aku enggak punya roti. Aku punya cuma segenggam tepung, sedikit minyak. Aku mau mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Sesudah kami memakannya,
maka kami akan mati. Sebab terjadi masa kelaparan pada waktu itu. Kita tahu di dunia bisa silih berganti hal-hal yang membuat orang seperti janda Sarfat ini alami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Kalau kita mendengar ucapan janda ini, dia janda yang jujur. Dia jujur, dia memang itu yang dia punya. Dia jujur. Elia dengar kejujuran, sebab Elia Tuhan pakai menyampaikan firman. Pasti Tuhan berkata, benar dia cuma punya itu. Tuhan juga lihat kita apa yang kita punya pagi hari ini. Apakah kita mau jujur di hadapan Tuhan? Tapi janda ini berkata, aku mau mengolahnya bagiku dan anakku, lalu kami mati. Jadi janda ini dimatikan dengan persoalan yang dihadapi. Dan banyak orang dimatikan dengan persoalan yang dihadapi. Persoalan apapun. Kadang orang berkata kepada Tuhan, Tuhan cuma ini Tuhan. Ini yang kupunya. Jujur, Tuhan tidak tahu. Apa Tuhan tidak hargai? Tuhan hargai. Cuma ini Tuhan, tapi orang bisa berkata, enggak cukup Tuhan kalau untuk pekerjaan Tuhan. Enggak cukup. Untuk diriku saja tidak cukup, apalagi untuk pekerjaanmu. Apa Tuhan tidak tahu apa yang kita punya? Dia pasti tahu. Tapi Tuhan mau janda Sarfat ini terima pelipat gandaan. Tuhan juga mau kita terima pelipat gandaan. Tepuk tangan bagi dia. Tuhan mau kita terima pelipat gandaan. Tuhan mau janda Sarfat ini mengimani firman. Begitu juga dengan kita. Tergantung janda Sarfat. Tergantung imannya. Tergantung juga iman kita. Jadi kalau janda Sarfat ini cuma mau memberi minum kepada Elia. Tidak mau memberi sepotong roti. Maka dia akan mati bersama dengan anak-anaknya. Dan mujizat tidak akan terjadi. Minyak dalam buli-buli pasti habis. Banyak orang berkatnya habis karena tidak mau melakukan firman. Bukan salah Tuhan, tapi tidak mau lakukan firman, berkatnya habis. Kondisi membuat habis. Kalau janda Sarfat ini tidak mau memberi roti lebih dahulu kepada Nabi Elia, tidak terjadi mujizat. Minyaknya habis, tepungnya habis. Jadi tergantung keputusanmu. Tergantung kita. Tapi meskipun tergantung, Tuhan tetap arahkan. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini firman. Firman Tuhan berkata melalui Elia kepada janda Sarfat, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Kalau Tuhan berkata, adakah mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkata, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai waktunya Tuhan. Sekali lagi, tergantung janda Sarfat ini. Apakah dia mau percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia? Juga tergantung kita. Apakah kita juga mau percaya? Firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Karena Yesus yang punya firman, dia tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dia tidak berubah, kuasanya juga tidak berubah. Apapun persoalanmu, apapun persoalanku, apapun persoalan kita, Yesus tidak pernah berubah, kuasanya juga tidak berubah. Mari tepuk tangan bagi dia. Dia tidak pernah berubah. Kadang-kadang kita yang berubah, tidak meyakini perkataan Tuhan. Kalau kita melihat kisah janda Sarfat ini, puji Tuhan, dia percaya dan lakukan firman. Ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan, seperti firman Tuhan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena yang punya firman juga tidak berubah. Mari pagi hari ini, imani firman dan lakukan firman. Kita lihat contoh yang kedua, Dorcas. Kisah 9 ayat 36. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas dalam bahasa Yunani, Tabita dalam bahasa Aram. Dorcas adalah murid, dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan. Dorcas adalah murid yang percaya kepada Yesus. Nah, sebagai murid pasti sering mendengar perkataan gurunya. Kita murid, Yesus guru kita, pasti kita juga sering mendengar perkataan guru. Firman Tuhan ini perkataannya. Saya yakin Dorcas, dia jadi pelaku firman. Tuhan melihat, buktinya dia banyak sekali berbuat baik. Menjadi pertanyaan kita, mengapa Dorcas bisa lakukan itu? Firman Allah katakan dia sering berbuat baik. Kenapa Dorcas mampu berbuat baik? Yang pertama, karena dia murid. Dan dia mau jadi pelaku firman. Dia murid. Yang kedua, tergantung Dorcas. Tergantung dirinya Dorcas. Ada orang yang berkata, aku murid Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau jadi pelaku firman. Sekali lagi itu juga tergantung dirinya. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Dan Dorcas mau melakukan yang baik, yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Dan perbuatan baik Dorcas itu bisa dirasakan. Dalam kisah 9 ayat 36b dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Berbuat baik menyenangkan Tuhan. Berbuat baik dan bentuk dari perbuatan baik Dorcas, bentuk dari perbuatan baik seseorang, kita bisa melihat di sini memberi sesuatu kepada orang. Alkitab menjelaskan Dorcas membuatkan baju atau pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan. Kenapa Dorcas mau membuatkan baju, mau memberikan sesuatu pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan? Dua hal. Yang pertama, karena itu hatinya Dorcas. Tanpa dipaksa. Karena itu hatinya Dorcas. Orang bisa melakukan sesuatu yang baik karena itu memang dia, memang dirinya. Dan yang kedua, karena Dorcas punya kain. Kain untuk membuat baju. Bagaimana mungkin Dorcas bisa membuat baju bagi wanita-wanita itu pada waktu itu kalau dia tidak punya kain? Kain di sini bicara berkat Tuhan. Tuhan berkati seseorang supaya dia jadi berkat buat Tuhan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, Dorcas mau jadi pelaku firman. Dorcas mau jadi pelaku firman. Itu memang hatinya Dorcas. Dorcas punya kain untuk dibuat baju. Dan Dorcas mau jadi pelaku firman. Ayat 39b. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saya bisa membayangkan waktu saya sedang mempersiapkan firman ini. Dorcas punya kain, tapi dia tidak menahan kainnya. Dorcas punya berkat, tapi dia tidak menahan berkatnya. Ada orang yang punya berkat, tapi dia tahan berkatnya. Ada orang yang jelas Tuhan berkati, tapi tidak mau jadi berkat. Dorcas punya berkat, Dorcas punya berkat, dan Dorcas mau jadi berkat. Dia lakukan yang baik, yang memperkenan Tuhan,
maka dia juga terima yang baik, yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Kita baca Kisah 9 ayat 40 sampai 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dorcas lakukan yang baik. Dia terima yang baik. Dorcas melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Dia terima sesuatu yang ada di hatinya Tuhan. Kita lihat di sini. Waktu hidup Dorcas jadi berkat. Waktu hidup dia jadi berkat. Waktu dia mati, banyak orang merasa kehilangan dia. Waktu dia hidup jadi berkat. Waktu dia mati, banyak orang merasa kehilangan dia. Tidak jauh dari pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Pasti sudah ingat orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Mungkin mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi engkau tidak bisa lupa, bukan? Jadi kita melihat Dorcas waktu hidup jadi berkat. Waktu hidup jadi berkat. Hidup jadi berkat, hidup memperkenan Tuhan. Dan akhirnya dia terima kemurahan Tuhan, dia hidup. Hidup, dia mati, dia hidup lagi. Dan hidupnya tetap jadi berkat. Baca ayat 42. Ayat 42, hidupnya tetap jadi berkat. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Ini menyukakan hati Tuhan. Melalui apa yang Dorcas buat, orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Orang bisa melihat luar biasa Dorcas ini. Orang juga bisa mendengar luar biasa dia jadi berkat. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Kita lihat contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Yusuf. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf jadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dia orang kedua di bawah Fir'aun. Kita bertanya, kenapa bisa begitu? Siapa Yusuf? Kenapa tahu-tahu dia diangkat menjadi penguasa Mesir? Mari kita perhatikan perjalanan hidup Yusuf. Kalau kita membaca kejadian 37 sampai pasal 45, kita bisa membaca umur 17 tahun. Yusuf sudah alami kebencian. Umur 17 tahun, dia sudah alami kebencian. Kalau dia dilantik umur 30 tahun, 13 tahun penantian itu, Tuhan tidak pernah tidur. Orang menanam pasti bertumbuh, dan apa yang dia tanam, kebaikan, bertumbuh kebaikan. Jadi dia pernah diperlakukan, Yusuf pernah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Kita tahu dia pernah dijual, sebelumnya dimasukkan sumur, lalu dijual sebagai budak. Budak untuk kerja paksa. Siapa yang mau hidup seperti ini? Tidak mau, orang mau hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya sehat, hidupnya katakan hidupnya baik dan sebagainya. Tapi kita melihat Yusuf pernah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan sumur lalu dijual seperti budak, sebagai budak. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti Yusuf, tidak merasa berbuat salah. Yusuf juga tidak berbuat salah. Tapi dia dimasukkan ke dalam sumur. Mungkin ada yang alami seperti Yusuf, tidak merasa berbuat salah tapi dibenci, dipinggirkan, difitnah. Apakah Yusuf balas? Kita pun juga tidak usah marah. Kalau kita alami seperti itu, jangan marah, jangan kecewa, jangan mundur dari Tuhan. Jangan. Di dunia cuma sementara.
Mari kita lihat, perhatikan Yusuf. Yusuf tidak balas jahat dengan jahat, dia tidak balas. Kalau dia tidak balas jahat dengan jahat, Yusuf justru menebar kasih. Kita baca pasal 45, ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini oleh sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Waktu saya baca ayat ini, ada sesuatu. Saya bergetar, kenapa Yusuf mampu? Dia alami bukan cuma sekali, berkali-kali. Saudara menjahati, dia masukkan dalam sumur, menjual sebagai budak. Diperlakukan tidak baik oleh istri Potifar. Dilupakan oleh penjawat minuman. Kita kembali, Yusuf tetap menebar kasih. Dia berkata, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Kenapa Yusuf bisa berkata seperti itu? Kenapa sikapnya bisa berkata seperti itu? Sudah diperlakukan tidak baik, tetap keluar. Yang keluar adalah kebaikan. Sekali lagi, itu tergantung dirimu, tergantung dirinya Yusuf. Karena Yusuf percaya Tuhanlah yang punya rencana dalam hidupnya. Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Jadi orang mau balas jahat dengan jahat, juga tergantung dirinya. Orang mau melakukan yang baik, juga tergantung dirinya. Kalau dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia lakukan yang baik. Sekarang kita lihat Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini bukan kebetulan rumah itu sepi, bukan kebetulan. Ini pasti dirancangkan oleh istri Potifar, dirancang oleh istri Potifar. Karena dia punya maksud yang tidak baik terhadap Yusuf. Dia katakan nyonya rumah. Dia pasti punya kuasa dalam rumah itu. Dia bisa suruh orang keluar dengan caranya dia. Itu artinya Yusuf dijebak oleh istri Potifar. Yusuf dijebak oleh istri tuannya. Tapi apa Yusuf menyerah dengan jebakan itu? Apa Yusuf kalah? Tidak. Yusuf tidak dikalahkan dengan jebakan. Jangan orang berdalih ya karena kondisi itu aku begini ya karena kondisinya seperti itu. Yusuf tidak pernah menyerah. Yusuf tidak kalah. Situasi dan kondisi itu tidak mampu mengalahkan Yusuf. Tidak mampu, tidak bisa mengalahkan Yusuf. Kembali kita bertanya, kenapa Yusuf mampu menang dalam pencobaan itu? Mengapa Yusuf bisa keluar dari jebakan istri Potifar? Sekali lagi tergantung dirimu. Tergantung dirinya Yusuf. Karena Yusuf lebih takut kepada Tuhan. Ayat 9b, pasal 39 Kejadian. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Yusuf tidak dikalahkan dengan kejahatan. Situasi, kondisi apapun tidak bisa mengalahkan dia. Dalam Kejadian 40 ayat 23 Yusuf juga pernah dilupakan oleh juru minuman raja. Karena sesuatu persoalan juru minuman raja ini dimasukkan ke penjara. Satu waktu dia mimpi dan mimpinya diartikan oleh Yusuf. Tapi waktu dia keluar dari penjara, dia kembali kepada posisinya menjadi juru minuman raja.
Yusuf dilupakan. Ayat 23 Kejadian 40. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Mungkin engkau pernah dilupakan. Engkau berbuat baik kepada orang lain tidak menghargai, bahkan melupakan perbuatan itu. Jangan menyesal dan marah. Sebab yang tidak pernah lupa, Yesus Tuhan tidak pernah lupa. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Padahal Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman ini. Apa Yusuf kecewa? Apa Yusuf marah? Tidak. Karena Yusuf tahu jalan hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Bahkan justru melalui peristiwa dia dilupakan itu. Maka Tuhan ingatkan. Waktu alami sesuatu di Mesir. Juru minuman berkata, ada seorang yang mengartikan mimpiku. Tuhan tidak tidur, Gusti boten sari. Pasti Tuhan tahu. Jadi melalui peristiwa itu, akhirnya Yusuf sampai ke istana Fir'aun dan jadi penguasa Mesir. Karena itu, kalau keputusan itu tergantung dirimu, tergantung diri kita, yang pertama, hiduplah dekat Tuhan. Hidup harus dekat Tuhan. Yang kedua, yakini firman, dan jadilah pelaku firman. Kalau keputusan tergantung kita, hidup harus dekat dengan Tuhan. Yakini firman, jadilah pelaku firman. Maka dalam kondisi situasi apapun, engkau pasti menang. Kita pasti menang. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus kembali katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, mari semua angkat tangan kananmu, ikrarkan dirimu di hadapan Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Kembali katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ibu Gembala berdoa, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Masih kuat, jadikan aku berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini, oh Tuhan, pakai aku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini, bila saatnya tiba, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Allahku. Oh Tuhan, haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Ramasya.
Haleluya, haleluya. Kita camkan kata-kata dalam pujian ini. Haleluya. Pakailah aku selagi aku kuat. Haleluya. Pakailah aku selagi aku kuat. Amin. Sekarang kita berkaca dari firman yang kita sudah dengar. Selagi aku masih kuat. Amin. Masih kuat kita seperti apa? Apakah kekuatan kita seperti janda Sarfat yang hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit, tetapi dia punya kekuatan yang hebat. Haleluya. Tidak menahan untuk dirinya sendiri, mengikuti apa yang Tuhan mau. Pakailah aku selagi aku masih kuat. Apakah kekuatan kita seperti Dorcas yang memiliki sesuatu yang ada? Mungkin banyak harta, banyak kain, banyak segalanya yang ada padanya, tetapi tidak bertahan, tidak berdiri di dalam kemewahannya, dapat dinikmati untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah aku selagi aku kuat. Mungkin hidup kita sudah penuh dengan penderitaan. Amin. Kalau sampai saat ini kita masih bisa bertahan, kita masih bisa bernafas, masih bisa berseru kepada Tuhan, masih tetap percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Oh, luar biasa. Mungkin kita seperti Yusuf, pakailah aku selagi aku kuat. Setiap kali mengalami derita, tidak membalas. Karena apa? Karena benih yang dimiliki hanyalah benih yang baik. Pakailah aku selagi aku kuat. Pakailah aku selagi aku kuat. Hidupkan perkataan firman-Mu dalam setiap kami jemaat Tuhan. Biar firman Allah yang kami dengar bekerja dalam kehidupan kami. Memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan yang baru, supaya kami hidup dalam firman Allah setiap waktu. Haleluya. Kami percaya Tuhan punya kehendak yang kuat atas setiap kami. Atas setiap kami. Siapapun kami berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami mau berkata kepadamu Tuhan. Amin. Pakailah aku selagi aku kuat. Terima kasih. Di dalam segala keadaan kami. Di dalam segala hidup kami. Haleluya. Berikan kami jiwa yang baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan tolong supaya kami semua yang hidup di akhir zaman, kami boleh hidup dengan jiwa yang berkenan kepada Haleluya. dengan hati yang murni, hati yang cinta akan Engkau. Perbaharui roh kami setiap waktu Tuhan. Kami mau lebih berkenan kepada Engkau. Kami mau lebih berkenan kepada Engkau. Kami mau lebih berkenan kepada Engkau. Kamilah nama-Mu semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan. Berkati setiap kami yang ada Tuhan. Berkati hati kami. Berkati jiwa kami. Berkati tangan-tangan kami. Berkati pikiran-pikiran kami. Supaya kami berbuah-buah di dalam kebenaran. Supaya kami berbuah-buah di dalam kebajikan. Supaya kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Tidak ada yang dapat kami lakukan. Karena Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih. Bergeraklah dalam kami.
Bergeraklah dalam kami. Bergeraklah melalui kami Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.